Ya Allah, tetanggaku yang rumahnya bagus ini panjangkan umurnya. Tetanggaku yang mobilnya mahal walaupun baru bayar DP, sehatkan dia, jangan sampai ditarik leasing. Jangan doakan yang jelek-jelek. Ini kadang orang kalau hatinya hasad, doanya jelek, matikan dia ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Ketika kita doakan dia, orangnya nggak ada, doakan dia an zahril ghaib, bukan berhadapan, orangnya nggak ada. Bangun malam tahajud, doakan dia, bayangkan wajahnya. Ya Allah, tetanggaku yang rumahnya bagus ini panjangkan umurnya. Tetanggaku yang mobilnya mahal walaupun baru bayar DP, sehatkan dia, jangan sampai ditarik leasing. Jangan doakan yang jelek-jelek. Ini kadang orang kalau hatinya hasad, doanya jelek, matikan dia ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Ketika kita doakan dia, orangnya nggak ada, apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kamu dapat seperti yang engkau doakan. Jadi kalau kita doakan teman kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang baik-baik, insya Allah kita juga dapat yang sama seperti yang kita doakan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Doakan hati kita. Saya nggak bisa ngomong bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, bersihkan hati saya dari penyakit hasad dengki ya Allah. Tapi kalau berdoanya di masjid jangan kuat-kuat. Kalau di rumah boleh, kalau di masjid, ya Allah, hati saya hasad. Nanti dengar kawan, sama siapa? Apakah Ustadz Somad itu hatinya sudah bersih dari hasad? Belum. Selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, setan terus berbisik. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kapan setan berhenti? Kabarnya setan udah pensiun Pak Ustadz? Belum. Wallahi, demi Allah, fabi'izzatika, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum, saya akan terus menggoda mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih ada di dalam jasad mereka, saya akan goda mereka. Tetanggamu gajinya lebih besar, anak tetanggamu lebih berhasil, istrinya sudah kerja PNS lebih sukses, mobilnya lebih mewah, cincinnya emas. Terus setan berbisik. Selama setan berbisik dan kita tetap terus melawan dengan zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu 3. Di mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah, di fikiran la ilaha illallah. Sejalan antara 3, mulut, hati, dan pikiran. Banyak orang mulutnya yang berzikir la ilaha illallah, hatinya gaji 13 belum cair. Makanya harus serentak antara 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kita sudah berzikir, maka Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Hati yang tenang itu disebut dengan mutmainnah. Ya
ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah. Allah ridha kepadamu dan kau pun ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Orang yang masuk surga itu yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Membersihkan hati. Penyakit hati itu banyak Pak Ustaz. Banyak. Ada hasad, ada syirik, ada nifak, ada banyak. Tapi yang kita bahas ini penyakit yang paling kronis aja. Kalau diibaratkan penyakit badan, ini yang sedang kita bahas ini penyakit jantung koroner. Adapun penyakit kadas kurap nggak usah kita bahas. Karena biasanya orang mati itu karena penyakit jantung. Bapak Anu yang dulu waktu saya datang ke masjid ini ceramah, beliau ada mana? Tiba-tiba meninggal Pak Ustadz. Kenapa? Karena serangan jantung. Dua serangan itu yang mematikan. Pertama serangan jantung, kedua serangan Israel. Belum pernah saya dengar cerita jamaah kita kemana? Mohon maaf Pak Ustadz, dia meninggal kena kurap. Makanya jantung, sebagaimana jantung itu sangat urgen, sangat penting di badan, begitu jugalah dengan hati kita ini. Maka kita jaga jangan sampai kena penyakit hasad. Kalau selamat dia dari hasad, hidup kita tenang. Ini hari Ahad walimah pesta. Pulang dari acara walimah sampai rumah, tiba-tiba ibu merasa jantungnya detaknya nggak normal. Kalau jantung yang normal itu detaknya, tapi kalau nggak normal, karena bapak sayang sama ibu, akhirnya dipanggil dokter dari puskesmas, membawa balon berwarna hitam. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa? Ini tensinya 180/150. Jangan jauh-jauh. Kenapa jangan jauh-jauh? Susah ngurus jenazahnya. Tadi ada makan daging kambing? Enggak ada. Makan soto kambing? Enggak ada. Makan sate kambing? Enggak ada. Makan gulai kambing? Enggak ada. Ternyata bukan salah kamu. Salah jadi mana? Waktu kondangan tadi ada teman gelangnya besar betul. Makanya ibu kalau punya gelang yang besar simpan di dalam. Ini kadang ditunjukkan jam berapa ya? Pulang kita Pak. Enggak semua orang di sekitar kita itu hatinya bersih. Iya kalau dia kaget meninggal. Kalau dia kedukun, disantetnya kita. Dari hasad muncul hasud, dari hasad muncul santet, dari hasad muncul ain, dari hasad muncul KPK. Sakit hati, ngadu ke KPK, ngadu ke BPK, ngadu ke Inspektorat Jenderal, ngadu ke polisi, ngadu ke Propam. Kemana-mana itu perginya. Cinta ditolak, dukun. Banyak juga yang pernah ke dukun itu. Jadi kuncinya dunia ini kalau mau aman, bersihkan hati dari hasad. Insya Allah kita semua ini menyambut bulan suci Ramadan ini, pakaian udah bersih,
lantai karpet masjid sudah bersih, lingkungan sudah bersih, tapi yang paling penting adalah hati. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan sampai besok pagi bapak masuk kantor enggak mandi. Sampai di kantor, sampai di ruko, sampai tempat kerja ditanya, "Itu tai matamu sebesar bakso. Kamu enggak mandi?" Allah hanya melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Allah melihat hati. Seandainya yang dilihat Allah itu wajah, dan yang masuk surga itu cuma yang putih, berapa lama kita mesti minum skincare? Seandainya masuk surga itu karena wajah, dan yang masuk surga itu cuma yang mancung, kita urutan yang keberapa? Eropa, Australia, Arab, habis itu barulah kita. Arab maklum, Arab cemas. Tapi karena yang dipandang itu bukan hidung, bukan kulit, tapi yang dipandang adalah hati. Kita tinggal bersihkan saja hati. Makanya selesai bersih wajah, bersih tangan, bersih kepala, bersih telinga, bersih kaki, terakhir bersihkan hati. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya mulai jam 1.15, sekarang sudah jam 2 kurang. Jadi Ustadz Somad ceramahnya 40 menit, sisanya jawab pertanyaan berikut. Jangan kemana-mana. Bagaimana jika kita, terutama ibu-ibu, punya utang puasa dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Masih ada kesempatan mengganti 6 hari lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari lagi masih sempat. Ibu kemarin tinggalnya berapa hari? 7 hari. Bapak berapa hari? 17 hari. Masih ada kesempatan menggantinya 5 hari lagi. Niatnya besok saya niat puasa qadha lillahi ta'ala. Qadha bukan kodok. Qadha mengganti. Siapa yang puasa qadha besok dapat 3. 1, qadhanya lunas. 2, dapat pahala puasa sunat Senin. 3, dapat pahala puasa sunat Sya'ban. Tapi katanya kalau udah lewat nisfu Sya'ban gak boleh puasa lagi Pak Ustadz. Hadisnya sahih. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban gak boleh puasa lagi. Bagi yang gak biasa puasa sunat, gak boleh. Tiba-tiba besok puasa sunat. Mama gak masak hari ini, kita puasa sunat Pak. Tapi kita sebelumnya gak pernah puasa. Ya kita hijrah habis ceramah Ustadz Somad kemarin. Gak boleh, karena sebelumnya gak terbiasa puasa sunat. Tapi bagi yang terbiasa boleh. Dan yang boleh adalah puasa ganti. Nah, yang bisa digantikan cuma 5 Pak Ustadz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sementara utang saya 7. Ada 2 hari lagi yang belum. Ramadan tahun lalu belum dibayar sampai Ramadan sekarang.
Kalau lewat Ramadan ini berarti dia kena denda. Qadha 2 hari plus fidyah. Qadha 2 hari bayar utang, fidyahnya karena lalai dalam setahun ini enggak mengganti. Maka dia kena denda, bayar fidyah. Fidyahnya sehari berapa Pak Ustadz? 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, menurut standar lontong internasional. Ya beda dong harga lontong di Riau dengan di Bandung. Pakai standar yang dibuat Basnas. Basnas DKI menetapkan 1 hari fidyah 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi habis Ramadan, utang 2 hari kemarin, bayar 2 hari plus bayar fidyah. Fidyah 2 hari sama dengan 120.000. Bayarnya ke siapa? Fidyatun ta'amu miskin. Fakir apa miskin? Miskin. Apa beda fakir sama miskin? Orang tua renta, hidup sebatang kara, istri anak enggak ada kerja, fakir. Buruh cuci, setrika, mohon maaf, pendapatan sebulan 1 juta, kebutuhan hidup 2 juta, dapatnya 1, itu namanya enggak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi enggak cukup, miskin. Income-nya banyak tapi enggak pernah merasa cukup, koruptor. Orang tua saya Pak Ustadz umurnya 70 tahun, enggak bisa puasa. Terus dia qadha atau fidyah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tua renta yang enggak sanggup puasa, dia bukan qadha tapi bayar fidyah. Bagaimana dengan orang yang sakit akut, mah akut, kemana-mana bawa tas laptop tapi isinya roti gabin? Kalau terlambat sedikit sakit, mah akut. Biasanya yang kena penyakit mah ini orang yang sudah punya istri, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya cuman di Ramadan aja, di Syawal nanti sehat, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Dah, yang tua renta bayar fidyah, yang sakit akut bayar fidyah, yang sakitnya cuma di Ramadan diganti di hari yang lain. Yang musafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang musafir jaraknya bisa qasar salat 89 km, kira-kira dari Bandung ke Pekanbaru Riau bisa enggak ya? Bisa sekali, bisa 89 km. Maka boleh dia enggak puasa, nanti diganti di hari yang lain. Bagaimana dengan ibu yang mengandung dan menyusui? Ibu yang mengandung anak dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, dia enggak puasa karena dirinya, maka dia qadha di hari yang lain. Nanti setelah anaknya umur 3 tahun, 4 tahun, udah bisa puasa. Istri saya suruh puasa, udah bisa puasa. Tahun pertama mengandung, tahun kedua menyusukan anak, tahun ketiga menyusukan anak, tahun keempat adiknya muncul. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz. Nanti besarkan, catat aja dulu utang, catat. Nanti setelah anak umur 5 tahun sudah bisa
ganti. Itu kelihatannya aja banyak kelihatannya. Kalau dilaksanakan tertib dikit. Cara kodoknya begini: Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. 1 bulan berapa hari? 8. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90. Badan sehat, selamat dari kolesterol, selamat dari racun pestisida, badan fit, dan irit uang belanja. Jadi bagus ibu kodok. Saya kalau tentang masalah kodok ini selalu ibu, karena ibu mengandung, ibu menyusukan anak. Tapi kadang bapak-bapak pun puasanya lebih banyak tinggal daripada ibu. Itulah untungnya kalau punya suami yang baik. Dia akan ingatkan ibu, mama, puasa kamu sudah diqadha atau belum? Tapi kalau dapat suami Fir'aun, mudah-mudahan cepat tenggelam di Laut Merah. Jangan diaminkan, nanti mati betulan.